98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Selamat sore sahabat Sonora. Di jam 3 sore ini sesuai sama janji saya ya. Tadi bahwa di sore hari ini sama ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis sebuah single ya. Belum lama sih. Kalau nggak salah di tanggal 11 November 2022. So please welcome to the show. Saya punya Ruth Garcia di sini. Hai. Halo, halo. Sehat, Ketemu lagi. Garcia? Sehat, sehat. Oke, gimana rasanya sekarang habis ngerilis sebuah single yang dirilis 11 November 2022, bener ya? 11 November ya? Betul. So, Iya. gimana? Pastinya senang banget sih akhirnya bisa rilis single keduaku. Akhirnya lancar semuanya tanpa ada apa ya halangan-halangan. Pastinya excited banget sih. Oke, deg-degannya masih sama gak sih? Deg-degannya mungkin tetap ada deg-degan tapi rasanya agak beda gitu ya. Karena dari yang pertama mungkin More Than Just a Friend itu kan debut pertama kali single Bener, soloku. bener, Dan bener. yang kedua ini rasanya lebih tenang sih. Lebih tenang tapi nggak lupa juga kayak masih excited karena emang ya lagunya seru aja gitu. Jadi moodnya juga ke bawah sama lagunya. Oke, tapi by the way ngomongin soal lagu nih, mau ngasih sebuah testimoni, karena sebenarnya aku udah dengerin lagu kamu tuh udah beberapa kali, The Way You Move. Kalau Yes. aku bilang, I would say it's a flirting song, terus kayak bisa dibilang juga it's about love song. Baladnya kerasa Yes. sebenarnya, tapi di awal gitu, kalau menuju ke akhir tuh kayak lebih ke Korean vibe gitu, sama bisa dibilang ini dancing music juga. What do you say about that? Untuk dance musicnya sih kayak seru banget juga. Mungkin sebenarnya semua yang udah dibilangin sama Kak Bayu tadi bener banget. Itu yang emang pengen aku tunjukin di The Way You Move gitu. Bener banget, flirty banget. Lagunya menunjukkan sisi-sisi yang sebelumnya belum ada di More Than Just a Friend gitu. Betul, betul, betul. Kalau More Than Just a Friend kan kayak lebih kalem, kayak lebih enjoy the moment, kayak yaudah embrace the moment dan segala macam. Kalau ini tuh kayak Bener-bener. show yourself quite hard gitu, kayak oke nih ada gue nih di sini nih gitu yang siap menangkap. Iya. Kalau aku bilang soalnya ini lagu ini yang lagu cukup ngegas sih, lagu pantang mundur kalau aku bilang. Ini level kepercayaan dirinya lumayan tinggi di lagu ini. Bener-bener. Tapi gimana tuh untuk awal akhirnya came up with this ideas gitu dengan The Way You Move. Cerita awalnya gimana pada saat itu? Jadi dari ceritanya ini tuh balik lagi sama kayak More Than Just a Friend, masih tentang my own experience, terus akhirnya kita buat jadi lagu juga dan akhirnya aku bisa ikut juga dalam proses penulisannya. Karena Hmm, wow. More Than Just a Friend itu kan ditulis sama kakak-kakak bertiga, Kaleb, Ya. Kak Abe, Kak Edo. Hmm. Akhirnya aku bisa turut juga di penulisan lagu kedua ini. Jadi kayak wholesome sih, kayak nggak bisa ngejelasin apa ya, perasaannya akhirnya bisa tuh bisa nulis, akhirnya bisa ngonsepin, akhirnya juga bisa nunjukin sisi-sisi yang belum pernah ada di More Than Just a Friend. Jadi kayak experience-nya tuh lumayan naik turun naik turun. Aku tahu ya kalau nulis lagu tuh kan gak gampang ya. Apalagi untuk Ya, kadang-kadang yang sering-sering jadi koreksi itu adalah pemilihan diksi segala macam kayak gitu tuh kayak sebuah keharusan untuk kayaknya diksinya harus gini deh, harus itu deh segala macam. Apa hal yang paling challenging buat kamu dalam penulisan lagu? Apakah diksi ini juga jadi salah satunya atau ada hal yang lain? kalau kendala atau enggak challenge yang aku temuin di lagu ini sih sebenarnya bisa terbilang hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Ada spike-nya mungkin, tapi sebenarnya di lagu ini secara penulisannya dari pemilihan katanya pun menurut aku gampang banget karena rhyme-nya juga banyak untuk lagu ini. Boy, you're such a cute guy, my sugar high taste like McFlurry. I a a a a. Jadi menurut aku ini apa ya? Ini yang ngebuat sisi-sisi dari aku yang akhirnya kelihatan karena aku sendiri sebagai seorang penulis suka banget dengan sesuatu yang berima dan Mhm. akhirnya baru bisa dikeluarin di lagu kedua ini juga. Oke, by the way, karena tadi aku came up, karena aku ngerasa lagu ini tuh vibe-nya Korea banget gitu. Kayak Iya. ada apa ya beat-beatnya, terus cara kamu ngebawain itu memang memang sesuatu hal yang kamu pengen juga. Apakah juga terinfluence sama lagu-lagu Korea juga yang lagi kamu dengerin atau gimana tuh? Untuk musiknya sendiri sebenarnya mungkin ada influence juga dari K-pop atau R&B, ya K-R&B sih sebenarnya ya, banyak musik-musik yang kayak gitu. Lebih tepatnya sih kayak Kak Abe si produsernya sama Kak Edo yang lebih ngerti kayak oh kira-kira sound ini nih yang lucu, sound Mhm. itu secara aku yang menyanyikannya kayaknya lebih ke pembawaannya aja. Aku pengen nunjukin sisi chillnya aja gitu.
Jadi walaupun lagunya seritmik itu, walaupun lagunya segroove itu, tapi dengan pembawaannya aku yang tetap dengan cara aku nyanyi santai atau kayak dengan soft itu ya ngasih sentuhan-sentuhan kayak Korea-Koreaan mungkin gitu. Tapi by the way ada satu satu lirik yang itu ngena, bukan kena sih. Aku bilang ini sebagai karakter yang cukup kuat adalah yang di bu gitu. Itu gitu kan buat aku it's genius for me gitu. Cerita deh itu penambahan itu gimana tuh? Nah, ini jenius sih Kak Abe nih. Eh, Dari yang pertama tuh aku sama Caleb kita udah buat verse 1 eh, masuk ke pre-chorus terus masuk chorus. eh, The way you move my body na 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 na. Kayaknya udah enak banget tapi kok ada yang kurang terus tiba-tiba Kak Abe kayak kalian harus masukin ini sih. Na 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 hu hu kayak hu. gitu. Itu bakalan jadi hooknya di lagu ini dan kayak kita semua oh oke Kak Abe langsung masukin lagu itu juga. Jadi menurut aku Kak Abe juga penting banget di proses penulisan ini karena dia yang masukin banyak hook juga di lagu ini. Oke, wow, nice. Kalau kalau aku bilang itu punchline-nya di situ sih. Ada bu nya sih. Punchline-nya gila, keren banget tuh di situ. Jadi kayak kayak Pasti keinget banget. jadi ikonik banget di lagu ini gitu. Oke, tapi kalau bisa dibilang ini karena pengerjaannya dari single sebelumnya More Than Just a Friend itu kan ditulis oleh orang lain gitu, ada Caleb, ada AB juga di situ. Nah, dua orang ini juga akhirnya involve juga di project kamu The Way You Move ini. Itu gimana tuh ngebagi ngebagi porsinya? Dalam artian ini kan single kamu dan kamu pasti pengen, wah ini single kedua, aku pengen lebih keluar gitu kan, karakterku lebih keluar. Nah itu apa ya menjembatani itu semua gimana tuh? Karena buat aku itu cukup pasti proses yang cukup susah juga ya. Kalau sama mereka tuh kerjanya sebenarnya udah gampang ya, udah tektokannya tuh segampang itu. Hmm. Caleb udah main gitar, pokoknya aku inget banget Caleb tuh kasih aku chord progresif chord gitu. Dan aku akhirnya ngasih beberapa nada yang abis dari situ tuh kita rekam sebenarnya nadanya. Baru Hmm. kita turun lagi, kita dengerin ke semuanya. Oke, kita chop-chop. Kayaknya kita ambil bagian ini buat yang part 1 ya. Dan mereka semua tuh ya benar kayak tadi ada KB pastinya kan punya perspektif yang berbeda-beda nih buat lagu ini sendiri kan. Nah, karena ini emang lagunya aku, mereka pengen tetap dari ceritanya aku. Dan kebanyakan kayak kita menjembataninya kayak gini aja sih misalnya the way you move itu aku yang kasih nada tiba-tiba KB muncul dengan na 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 na. Terus tiba-tiba Caleb mungkin muncul dengan beberapa nada yang lainnya. Jadi sebenarnya kita saling melengkapi sih Oh, di proses oke. pembuatannya ini. Oke, berarti so far sangat menyenangkan ya dalam proses pembuatan single ini ya. Bener, apalagi kerjainnya sama orang-orang yang kayak kita setiap hari ketemu gitu. Jadi kayak ya Oke. kayak udah ngobrol aja sama mereka kalau buat lagu gitu. Bahkan kayak udah tahu karakter kamu, referensi musiknya tuh gini dan segala macam gitu kali ya. Ya, Ah, mereka sampai udah tahu beberapa nada-nada yang harus yang bakalan aku nyanyiin gitu. Kayak kita tuh udah terkonek gitu loh pikirannya. Oh, kayak Ruth pasti larinya ke sini atau enggak Caleb pasti larinya ke sini nih kalau mau nyanyi. Jadi gitu oke. seru banget. Oke, tapi bisa dibilang ini sebuah bukan transformasi sih, eksperimen gak sih single ini, The Way You Move ini, buat kamu ya? Pribadi ya? Kalau The Way You Move buat aku sendiri lumayan sih. Ini bisa dibilang juga kayak eksperimen yang baru gitu. Apalagi dengan aku harus mengganti looks. Bukan harus mengganti, bukan berarti kayak apa ya. Bukan berarti aku ngerubah image-nya aku yang dari Ah, More Than Just a Friend karena buat lagu ini. Karena sebenarnya dari dulu image yang orang-orang tahu tuh kayak sebenarnya aku suka rambut-rambut yang berwarna seperti ini. Kebetulan di More Than Just a Friend itu adalah fase yang harus dilewati dulu oke, gitu I see. loh. I see. Jadi fase yang udah harus aku lewati terus akhirnya berubah menjadi Ruth Garcia yang kayak orang-orang lihat seperti ini dengan lagu yang seperti itu juga. Jadi menurut aku sih aku pengen kayak orang yang ngikutin aku banget ngerasain journey-nya gitu loh. Kayak oh oke, kita pernah lihat dia yang kayak gini. Ya muncul lagu yang ini kita lihat dia yang kayak gini juga gitu. Oke, kenapa aku naruh ini di pertanyaan? Karena aku ngelihat ada transformasi yang signifikan sebenarnya kalau aku lihat sih dari single kamu More Than Just a Ya. Friend, terus tiba-tiba ke The Way You Move, yang wow, ini secara cara vokal sih kayaknya sih nggak berbeda jauh gitu, cara kamu nyanyi masih sama, tapi apa ya vibe-nya tuh beda banget kalau aku bilang kayak ada something yang wah ini sih kayak a brand new aja sih, brand new days aja gitu. Nah, apa yang ngebuat kamu akhirnya berani untuk ngambil langkah? Oke deh, ini kayaknya saatnya aku ngeluarin sisi the real me gitu. Untuk ngambil langkah itu sebenarnya
Gampang sih, karena emang itu udah ada di aku gitu loh. Dan mereka juga dari Passion Vibe udah ngeliat itu sebenarnya jauh sebelum ada More Than Just a Friend, jauh sebelum The Way You Move juga udah dirilis. Jadi Hmm. sebenarnya kita tuh tinggal saling apa ya? Dengan adanya perubahan dari More Than Just a Friend ke The Way You Move, itu tuh kayak udah nggak direncanain juga gitu. Tinggal ya udah kita let it flow aja, kita ikut sama flow-nya, kita ikutin sama apa yang kita suka, apa yang nanti kira-kira Ruth bakalan diarahin. Jadi kalau misalnya pun dibilang kayak apa ya, transisi, aku mau bilang juga itu bukan transisi sih, tapi iya, lebih ke kayak ya emang harus kayak gitu jalannya, kayak orang tahu dulu More Than Just a Friend dan baru kayak oke, jadi nggak kaget gitu loh, ternyata Ruth bisa nih diarahin kayak gini juga. Oke, apakah ini nanti akan stick dengan karakter ini di single-single berikutnya? Nah, untuk single-single selanjutnya, aku sebenarnya bakalan rilis single lagi di bulan Desember. Bulan Desember. Oh, kita wajib Secepat lagi itu, nih. secepat itu juga. Udah aku kasih spill. Kalau untuk secara musiknya, aku cuman suka ini sih, suka bilang kayak aku nggak mau mengotak-kotakan image branding atau enggak genre-nya aku. Tiba-tiba siapa yang tahu aku tiba-tiba ganti haluan tapi pastinya tetap R&B mungkin dengan style yang berbeda aja. Oh, nice, 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 fair enough. Oke, yang aku jadi curious juga adalah ngomongin soal musik video udah jelas ya itu udah available juga di YouTube gitu. Dan Iya. came up dengan ide untuk musik video itu dari kawan-kawan juga itu atau basic ideas dari kamu? Basic ideasnya itu muncul barengan. Aku inget banget waktu kita buat konsepnya, aku muncul dengan kayak kayaknya kita harus bikin ini se-fun mungkin, seping mungkin karena aku ngebayangin kalau dengerin lagu tuh selalu di mappingnya pakai warna gitu loh. Oke. Tiba-tiba mau Ninja Friend, oh warnanya tuh harus yang beige, harus yang kayak kalem-kalem. The Way You Move harus yang pink-pink kayak gini. Berarti moodnya harus cerah, harus bright, harus fun gitu. Akhirnya kita dibantu juga sama beberapa tim produksi juga untuk mewujudkan music videonya. Akhirnya bisa ada story-nya kayak gitu. Oke. By the way aku mau nanya, lagu ini udah pernah dibawain secara live? Lagu ini udah pernah dibawain secara live. Sempat ada beberapa kali manggung juga sebelumnya. Sempat juga ada beberapa promo yang akhirnya kita harus nyanyi live gitu. Ya, jadi sebenarnya udah pernah juga sih. Oke. Nah, pertanyaan gue adalah, so far gimana? Soal lagu ini udah nyamankah ngebawain lagu ini? Wah, pertanyaannya sangat out of the box ya. Eh, Karena Suka nih saya. karena gini ya, maksudnya as a musician, walaupun itu lagu baru dibikin sendiri, pada saat di atas panggung ngebawain untuk proses kenyamanan bisa ngasih cengkok apalah, karakter apa, itu kan butuh proses juga gitu. Iya kan? Ya, pas ngebawainnya jujur pertama kali itu aku lebih bingung kayak gini, kalau aku berdiri nih aku harus ngapain? Oke, Karena fix harus dance. oke. Walaupun music videonya juga udah ada dance, tapi aku nggak nyiapin ini belum ada apa ya dance version buat live di stage buat performance. Yang aku bayangin adalah kalau aku duduk nyantai, ya gampang aja gitu nyanyinya. Karena juga nggak effort banget nyanyinya, nadanya juga repetitif banyak. Tapi kalau aku berdiri sempat satu kali pas manggung itu agak bukan kaku sih, tapi kayak takut kalau aku nyanyi gerak kelihatannya over, apalagi dengan lagu yang sebenarnya sangat flirty kayak gini gitu. Bener-bener. Jadinya sekarang aku lebih membiasakan kayak oke, aku udah harus mikirin konsep di stage-nya nanti udah harus ada full dance, udah ada harus dancer sih. Sebenarnya itu yang aku tunggu-tunggu banget kayak dapet panggung dan kayak nunjukin kayak ini nih sebenarnya full performance buat lagu The Way You Move tuh harus kayak gini. eh, tapi by the way ya, aku tuh selalu amazed sama musisi atau penyanyi deh, yang dia tuh ada koreo dancing di atas panggung. Dan menurut aku itu dua hal yang cukup susah antara dancing dan juga nyanyi, karena itu dua-duanya butuh stamina. Betul kan? Dan gimana caranya Ya. untuk bisa ngejaga nada tuh selalu kena, terus kita nggak kelihatan ngos-ngosan. Kamu berarti belajar sampai ke fisik juga nggak sih, latihan fisik gitu? Nambah stamina dan segala macam? Wah, selalu selalu. Aku sekarang baru mulai weightlifting lagi dan kebetulan semuanya di-provide sama Passion Vibe karena mereka ngarahin kayak oke fix nanti Ruth pasti bakalan ngedance. Kita harus kita harus maintain stamina-nya sampai supaya nanti kalau live tuh bakalan stabil banget. Jadi sebenarnya banyak banget sih persiapan sebelum manggung-manggung apalagi sambil ngedance itu tuh harus stamina-nya kuat, harus terbiasa dengan
mungkin latihan-latihan kecilnya kayak sambil jogging terus nyanyi gitu sih. Hmm, Pernafasannya juga harus Oke, ini. oke, pasti PR banget lah ya. PR PR banget. banget, PR banget. Tapi so far menyenangkan ya, enjoy dengan semua prosesnya sampai ke titik ini gitu, dari panggung terus kamu ngekonsep di atas stage kayak gimana. So far enjoy banget berarti ya. Enjoy banget karena bisa dibilang apa ya, aku nggak pura-pura jadi orang lain, aku cuman kayak dengan adanya emang pengen lagu kayak gini, konsep kayak gini, jadi yang keluar tidak pure kayak gitu aja gitu, kayak root seadanya gitu. Berarti Itu nggak ada aja sih. ketakutan pada saat mau ngeluarin single ini kayak yaudah ini karena apa ya ini kayak yaudah ini sesuatu hal yang aku mau ini udah jadi diri aku juga ada di sini itu nggak ada ketakutan ataupun keraguan nanti kalau apa fans gak suka dengar nggak suka dan segala macam itu nggak ada ya kekhawatiran itu berarti ya. Nggak ada sih, aku tetap berpegangannya kayak apapun yang dibuat dari hati itu pasti ketransfernya juga ke pendengarnya pasti kena gitu ke hati. Jadi mau disukain mau nggak disukain, at least kita udah kasih yang terbaik sih. Wis, betul, betul. Passion vibes, Anda luar biasa nih. Oke, aku mau ngomongin soal sisi dari seorang seniman. Ini pasti seniman selalu mengalami ini sih, karena aku juga mengalami hal ini. Aku bergerak di bidang gambar, sketch, dan segala macam. Kayak sering merasa ketika habis Oh, bikin karya, itu tuh ketika di-review lagi, itu sering ada, ini kayaknya sih gue lebih bagus ke sini deh nadanya deh. Terus ini kayaknya bisa diginiin lagi nih. Itu kamu ada proses-proses kayak gitu nggak sih setelah di mastering jadi gitu? ada sih jujur. Ada ya? Namanya seorang artis, seorang seniman pastinya kayak ide-ide yang lain tuh munculnya tiba-tiba pas karyanya udah selesai nggak sih? Bener, 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 Tapi bener. sebenarnya iya 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 banyak banget kayak ide-ide yang akhirnya baru muncul dan sebelumnya nggak pernah aku pikirin Hmm. pas aku udah denger masternya udah jadi. Tapi balik lagi sih sebenarnya aku mikir kayak oh ya, ya mungkin yang emang waktu aku take vokalnya paling bagus segitu, ya Hmm. udah itu yang terbaik untuk hari itu. Next berarti ya buat next single atau mungkin buat perform di atas panggung. Hmm, Kasihnya yang lebih oke. lebih dari 100% itu gitu. Oke, berarti kamu adjustingnya di situ ya, lebih ke oke nanti bisa di atas panggung bisa dibikin koreo dan segala macam gitu-gitu kali ya, adjustingnya ya. Iya iya benar, bisa di aransemen juga atau enggak mungkin next lebih ke jadiin pelajaran aja sih buat karya selanjutnya kayak oke aku buat notes Hmm. misalnya di lagu yang ini aku kurang itu fix lagu ke depan nanti bakalan ditambah-tambahin juga. Hmm. Oke, biasa kalau musisi notes-nya salah satunya itu dan juga notes-nya biasanya adalah soal tulisan single-single yang random ada di kepala. Biasanya kamu nulis notes gitu juga nggak sih kalau ada ide di kepala terus kayak bikin bikin apa kayak lirik kayak atau nada segala macam ada tuh kayak begitu. Nulis banyak banget sampai notes aku tuh kadang udah nggak ketahuan gitu. Soalnya kadang kan juga misalnya ada misalnya satu tema lagu yang aku sambungin sama beberapa notes yang lain. Jadi Hmm. kadang aku udah nggak ngerti itu notesnya buat apa. Bahkan nadanya pun aku nggak tahu. Kadang kan cuman yang kayak kita ngerekam doang kan di HP. Bener. Ini Bener. lagu buat ini nada buat lagu yang mana ya? Kayak banyak banget sih. Tapi itu itu treasure gitu loh di HP. Kalau Bener. misalnya HP-nya hilang atau enggak data-datanya habis kayaknya aku bakalan lumayan stres sih. Belum lagi kalau misalnya udah numpuk lama banget kayaknya nggak pernah dicek tapi mau ngapus tuh mau ngehapus tuh sayang banget rasanya ya jangan dihapus deh gini kayaknya masih bisa kepake deh gitu-gitu guys. Iya bener, siapa tahu kan nanti bakalan jadi sesuatu kan? Kita nggak tahu kapan itu bisa jadi sesuatunya. Bener 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 wah it's really nice ngobrol-ngobrol sama kamu sih. Oke, by the way the next song tadi udah kamu udah spill katanya di Desember nanti bakal ada tapi kalau bisa ditanya soal tiga kata yang menggambarkan single The Way You Move what would you say? Cute, Cute. cute, sexy, Nice. terus addicted, Addicted. addicting, ya, Addicting. ya. Oke. Kalau buat aku sih, kalau kamu bilang addicting, yang pas part paling pas untuk menggambarkan itu adalah di UU tadi. Iya, Kataku di situ. itu bagian yang addictive banget ya. Addicted banget tuh. Oke, Semoga kalau lagunya addicting. kalau gitu untuk single The Way You Move sekarang udah available di mana aja sekarang? Sudah available di semua digital streaming platform, udah ada juga video klipnya di YouTube, kalian bisa nonton, dan pastinya bisa di request di Sonora.
Wih, cakep. Untuk yang suka karaoke-karaoke, musik video liriknya juga udah ada. Jadi silahkan aja dicek. Main tuh weekend-weekend ya kan buat dancing-dancing sambil nyanyi-nyanyi. Biar liriknya gak salah nyanyiinnya. Ada ya musik liriknya ya? Iya kan? Iya udah ada juga music liriknya. Jadi emang spesial buat kalian yang pengen karaokean. Oke, Ruth Garcia, thank you so much udah ngobrol-ngobrol. Ditunggu nanti untuk single terbarunya di Thank you, Desember. thank you. Oke, buat sahabat Thank Sonora you. yang penasaran sama singlenya Ruth Garcia, The Way You Move, so please welcome. I'm gonna play it for you. This is what you want, and this is for you. Yes. Thank you so much. Sip. Thank you Kak Bayu. Aku izin live dulu, ada interview satu lagi. Yes, silahkan. Kita jumpa lagi. Makasih, makasih banyak. Seru banget ngobrol-ngobrolnya. Thank you, thank you. Sama-sama. Oke.